Apa yang muncul di pikiran ketika mendengar kata konflik? Lebih banyak konotasi positif atau negatifnya? Biasanya loh ya, bukan berarti pasti dan selalu. Biasanya konotasi dari konflik itu negatif. Betul? Ada yang menghubungkannya dengan pertengkaran, perkelahian, keributan, dan sejenisnya. Tapi apakah itu betul? Jawabannya adalah tidak. Konflik bukan hal yang buruk sebenarnya. Ada syaratnya ternyata kan? Tapi tunggu dulu deh. Sebelum kita bicarakan syarat konflik yang baik, bagusnya kita pahami dulu alasan kenapa konflik itu baik. Begini, apa sih artinya konflik? Ya, mau diartikan macam-macam bisa sih. Tapi kalau saya artikan secara sederhana, konflik itu perbedaan sifat atau pendapat yang melahirkan reaksi. Nah, sederhana kan? Tapi ya itu versi saya loh ya. Agar mudahlah memaknainya. Contohnya begini. Air bertemu api. Ada perbedaan sifat? Pasti ada. Kalau keduanya bertemu, muncul reaksi? Yes, pastinya. Coba saja kalau tidak percaya. Itu artinya perbedaan sifat yang melahirkan reaksi. Mengenai nanti reaksinya positif atau negatif, itu lain soal. Api bertemu air tidak selalu negatif loh. Ada kalanya api yang terkena air malah bisa membesar. Meski awalnya ada reaksi percikan, tapi setelahnya ia bisa membesar. Karena oksigen dalam air memicu reaksi pada api. Perbedaan pendapat juga sama. Bisa menjadi konflik. Ada yang meyakini satu hal, dan ada yang meyakini hal lainnya. Masing-masing meyakini versinya adalah yang paling tepat. Dan masing-masing memperjuangkannya. Nah, ini bisa dikatakan konflik kan? Tinggal sekarang kita lihat cara mengkomunikasikannya. Kalau sehat, ya bagus jadinya. Masing-masing malah jadi tahu sudut pandang lain. Yang semula tidak paham, jadi lebih paham. Lebih utuh. Nah, itu dia syarat konflik yang sehat yang dibahas sebelumnya tadi. Perbedaan yang diekspresikan dengan cara yang tepat. Perbedaan pendapat itu ya wajar ada. Dan bahkan harus. Kalau setiap orang selalu setuju, selalu melihat perspektif yang sama, ya tidak ada perkembangan. Diam di tempat jadinya. Tidak ada inovasi. Ada ungkapan yang berbunyi, kalau sekelompok orang selalu setuju pada semua hal, berarti hanya satu orang yang berpikir. Jadi yang mikir cuma satu,
Yang lain cuma tahu ngikut. Ya, tidak ada inovasi tadi itu. Adanya yang tidak setuju atau tidak sependapat, tandanya ada yang menyadari hal lain yang tidak disadari sebelumnya. Dari sini, jadi ada modal awal untuk berbenah kan sebetulnya? Coba tidak ada yang menyadari hal lain itu. Bisa-bisa semua lengah. Tapi lagi-lagi, itu kalau tingkat kedewasaan yang terlibat bagus. Dan cara mengekspresikannya juga sehat. Kalau tidak, ya ini konflik yang berujung keributan. Kalau dewasa dan sehat, wah, ini cikal bakal dari inovasi dan pembaharuan. Semakin banyak ide dan sudut pandang, semakin banyak pembaharuan lahir dari konflik ini. Jadi, konflik itu dibutuhkan kan? Asal